Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4, subtema 2, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Penerapan teknologi pada pemanfaatan sumber daya alam. Setiap pekerjaan membutuhkan usaha dan keuletan, termasuk pekerjaan sebagai nelayan. Salah satu teknologi yang dibutuhkan nelayan yaitu teknologi menangkap ikan, yaitu dibedakan menjadi dua, teknologi tradisional dan teknologi modern. Nah, yang akan dibahas pertama sama Budia adalah teknologi tradisional. Teknologi tradisional itu diantaranya ada yang pertama jala atau jaring, seperti terlihat di gambar ya, itu terbuat dari bahan serat tumbuhan. Lalu yang kedua alat pancing. Alat pancing tradisional terbuat dari kayu yang dikaitkan dengan tali dan mata pancing. Masih teknologi tradisional. Alat yang ketiga ada yang dinamakan bubu. Bubu itu terbuat dari bambu yang dianyam berbentuk bulat panjang dan ditenggelamkan di dasar sungai. Terlihat seperti di gambar ya bentuknya. Lalu yang keempat ada tombak. Alat ini terdiri dari sebatang kayu, tali penarik, dan mata tombak. Tombak dilemparkan ke dalam air, kemudian tali penarik ditarik jika sudah mendapatkan ikan. Yang kedua ada teknologi modern. Teknologi modern yang pertama yaitu radar. Alat ini digunakan untuk mendeteksi kumpulan ikan. Alat ini membantu nelayan menemukan perairan yang terdapat banyak ikan. Seperti terlihat di gambar berikut cara kerjanya. Lalu alat kedua yaitu pukat. Pukat dapat menjaring ikan banyak dibanding jaring tradisional. Nah, seperti ini gambarnya. Pukat itu lebih banyak, dia mirip jaring tapi bentuknya lebih besar dan dapat menjaring ikan lebih banyak dibandingkan jaring tradisional biasa. Selanjutnya ada racun. Racun merupakan zat pelemas untuk ikan yang dibuat dari tumbuhan dan bahan kimia. Nah, yang keempat ada bom. Bom merupakan bahan peledak yang diledakkan di dalam laut untuk menangkap ikan. Selanjutnya, perbedaan dan persamaan nelayan tradisional dan modern. Untuk nelayan tradisional, perahu menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Dan untuk nelayan modern, menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Dan untuk persamaan antara nelayan tradisional dengan nelayan modern yaitu sama-sama mencari ikan, sama-sama menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan sama-sama mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak positif penggunaan teknologi diantaranya untuk teknologi tradisional, dampak positifnya yaitu tidak merusak ekosistem, dan yang kedua, bahan dan alat yang digunakan mudah didapat. Untuk teknologi modern, hasil tangkap nelayan lebih banyak dan menghemat waktu dan tenaga karena menggunakan peralatan canggih. Berikut dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Dampak negatif penggunaan teknologi. Kalau yang tadi positif, kalau yang sekarang negatifnya.
Untuk teknologi tradisionalnya, hasil tangkap ikan sedikit karena bergantung pada cuaca dan arah angin. Yang kedua, menghasilkan waktu dan tenaga karena peralatannya masih tradisional. Dan untuk teknologi modernnya, dampak negatif yang pertama yaitu merusak lingkungan jika digunakan secara berlebihan, dan yang kedua menghabiskan biaya karena alat yang digunakan dibuat oleh pabrik yang biasanya harganya akan lebih mahal daripada alat-alat berteknologi tradisional. Beberapa teknologi penangkapan ikan sudah dilarang penggunaannya. Contohnya penggunaan bom dan pukat harimau. Akibat penggunaan bom ikan yaitu bom mengandung bahan kimia yang dapat mencemari laut. Lalu yang kedua, ledakan bom menghancurkan terumbu karang dan ekosistem di bawah laut. Dan yang ketiga, ledakan bom membunuh semua hewan laut di sekitarnya, termasuk anak-anak ikan dan terumbu karang. Dan akibat penggunaan pukat harimau, yaitu pukat harimau yang besar dan berat dapat merusak terumbu karang dan ekosistem laut. Hewan laut lainnya ikut terjaring sehingga jumlahnya semakin berkurang atau punah. Anak ikan ikut terjaring sehingga mengganggu kelestarian berbagai jenis ikan. Penghematan sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak merusak bangunan seperti rumah dan sekolah. 2. Menanam tanaman sayur dan buah di halaman rumah. 3. Melakukan penghijauan. 4. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. Dan 5. Menggunakan barang dengan baik dan tidak merusaknya. Contoh kegiatan menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang pertama, menghemat air saat mencuci. Yang kedua, melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Dan yang ketiga, hemat saat menggunakan kertas. Oke, terima kasih. Sekian materi hari ini yang Budia berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan melalui Japri. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.